Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. DPRD Nias Utara dan Setuan adu mulut usai pertemuan audiensi. Gubernur Sumut pertama dianugerahi gelar pahlawan nasional. Pemkab Batubara terima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Usai audiensi dari ruang rapat, sejumlah anggota DPRD Nias Utara adu mulut dengan Sekretariat Dewan. Peristiwa itu secara spontan terjadi dan disaksikan oleh sejumlah pegawai kantor Sekretariat DPRD Nias Utara. Dengan nada suara keras terucap dari kedua pihak antara sejumlah DPRD dengan Setuan, saling menghunjuk sembari menuding pun terjadi di luar ruangan rapat. Kejadian bermula setelah 3 fraksi dari lembaga DPRD Nias Utara audiensi mengantar pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan atas tudingan yang beredar selama ini bahwa sejumlah kegiatan DPRD 3 bulan terakhir lumpuh. Ketua Badan Kehormatan Dewan, Bedali Lase, menjelaskan pihaknya merasa tersinggung atas sikap Setuan dengan tiba-tiba meninggalkan ruang pertemuan audiensi yang dipimpinnya saat itu. Sementara menurut Setuan Eferi Zaluku, bahwa pertemuan audiensi yang sedang berlangsung hari itu tidak resmi karena tidak ada undangan yang diparafnya. Akibat dari perbedaan pendapat tersebut, usai pertemuan terjadi adu mulut yang berlangsung lama dengan beberapa komentar saling tuding-menuding antara satu dengan yang lainnya. Saya kesal kepada sekretaris saya sebagai sekretaris Badan Kehormatan selaku sekwan di DPRD Kabupaten Nias Utara. Hanya beberapa menit dia mengikuti rapat di Badan Kehormatan, menerima laporan dari fraksi-fraksi, langsung dia tinggalkan tanpa ada pemberitahuan kepada saya sebagai Ketua Badan Kehormatan. Seakan-akan dia ini pembohong, tak perlu dipercaya lagi di Nias Utara ini. Terima kasih. Mengenai dari apa yang disampaikan oleh Ketua BK, memang saya juga heran apakah Bapak ini sudah ada yang dia ada marah, sangat emosional. Sementara apa yang disampaikannya itu tidak benar, Pak. Tadi saya dihubungi sekitar jam 11 seketika bahwa ada rapat BK karena belum saya paraf itu surat undangan dan belum saya ketahui. Makanya saya katakan tidak atau kurang resmi lah rapat itu. Augo Manusega melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, penyaluran bantuan program sembako di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara masih melanggar protokol kesehatan COVID-19. Puluhan warga berdesakan untuk mencairkan bantuan program sembako dari pemerintah pusat. Seperti yang terjadi di salah satu warung di Kelurahan Rambung, Kota Tebing Tinggi. Puluhan warga berdesakan untuk mencairkan bantuan program sembako dari pemerintah pusat. Selain tidak menjaga jarak, sejumlah warga tampak tidak memakai masker ataupun memakai masker namun tidak sesuai ketentuan. Pengurus warung juga hanya menyediakan air untuk cuci tangan dengan jumlah yang sangat sedikit. Pengurus warung Nila mengaku, kerumunan warga biasa terjadi saat hari pertama pencairan bantuan program sembako. Terkait penerapan protokol kesehatan, pihak warung juga telah memasang pengumuman namun masih tidak dipatuhi warga. Bu, ini satu hari ini apa memang harus sudah selesai semua atau? Enggak juga. Ini kenapa Bu kok bisa terjadi antrian ini, apa sebabnya? Biasa kalau hari pertama memang gitu biasa. Oh gitu. Jadi dari pengelola warung sendiri untuk mengantisipasi antrian ini bagaimana? Ya ada nggak di ini kan? Dihimbau kepada warga yang menerima untuk menjaga jarak, memakai masker. Jadi bagi warga yang tidak memakai masker, apakah dikasih juga? Ya diinikan dulu orang ini dikeluarkan. Tadi kan ada polisi juga yang memantau kemarin. Jadi kalau tidak memakai masker nggak dikasih ya? Iya, ambil masker pulang. Gitu.
Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Simalungun tetap memperingati Hari Pahlawan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan upacara tahun ini dilakukan sederhana di halaman kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya. Sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh pahlawan yang sudah berjuang untuk negara Indonesia, upacara peringatan Hari Pahlawan dilakukan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Upacara pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya hanya diikuti perwakilan ASN di lingkungan Pemkab Simalungun. Dalam upacara tersebut bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Simalungun JR Saragi, diwakili Asisten Administrasi dan Umum John Sukajaya. Sedangkan bertindak sebagai Komandan Upacara, yaitu Albert Saragi, Kabak Kesrasetda Kabupaten Simalungun. Asisten Administrasi dan Umum John Sukajaya dalam sambutannya mengatakan, ada perbedaan konteks di tahun ini. Jika dulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka saat ini berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Meski dalam masa pandemi, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna, bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap bangsa untuk terus bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada 6 tokoh negara bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Selasa 10 November di Istana Negara, Jakarta. Satu di antaranya adalah Gubernur pertama Sumatera Utara, Sultan Muhammad Amin Nasution. Semasa hidup SM Amin Nasution menjadi tokoh pergerakan Sumpah Pemuda, aktivis ulung, pengacara, dan penulis. SM Amin telah meninggalkan semangat pergerakan pemuda, mozaik sejarah perjuangan, dan pemikiran kritis bagi generasi bangsa Indonesia. SM Amin bersedia meninggalkan profesinya sebagai pengacara untuk menjadi Gubernur Muda Sumatera Utara 14 April 1947 saat kota Medan diduduki sekutu. Banyak kebijakan penting yang telah diputuskan SM Amin untuk menjaga eksistensi pemerintahan sipil Provinsi Sumatera Utara tetap berjalan. SM Amin juga berperan sebagai fasilitator antara Presiden Soekarno dengan rakyat Aceh dalam pembelian pesawat pertama Republik Indonesia. Atas seluruh prestasinya dalam kancah politik, SM Amin kemudian diangkat sebagai gubernur pertama di Provinsi Riau dan dilantik pada tanggal 27 Februari 1958. SM Amin ini seorang yang cinta betul ya terhadap perdamaian, cinta betul terhadap Republik pada waktu itu. Nah, kenapa? Misalnya pada tahun 52, misalnya memasuki 52 sampai 53, 54, misalnya itu Aceh itu kan mengalami turbulensi politik dengan pemerintah pusat karena persoalan ekonomi dan persoalan politik yang digagasi oleh Daud Betoh pada waktu itu. Nah, situasi politik itu sangat keras, lalu kemudian Aceh melakukan gerakan-gerakan politik pada waktu itu. Mereka berjuang lalu dengan bertikai ya dengan Republik pada waktu itu. Pertumpahan darah tidak terhindarkan karena pada tahun 52 pertikaian itu sangat
sangat traumatik betul bagi masyarakat Aceh. Nah lalu kemudian SM Amin itu kan sebagai gubernur pada waktu itu. Nah dia tahu betul ya tentang masyarakat Aceh, tahu betul tentang psikologis masyarakat Aceh. Dia seorang Mandailing yang paham tentang masyarakat Aceh dan tidak menginginkan Aceh itu terkoyak-koyak sebagai akibat dari pertikaian dengan republik antara pusat pemerintah dengan daerah Aceh. SM Amin menjadi pahlawan nasional ke-12 dari Sumatera Utara. Penetapan ini merupakan hadiah tak ternilai bagi masyarakat Sumatera Utara karena memperlihatkan tokoh-tokoh Sumatera Utara berkontribusi penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Nama SM Amin segera akan diabadikan menjadi nama jalan dan nama gedung di Sumatera Utara. Besok kita akan setelah upacara 10 November Hari Pahlawan dan dilanjutkan dengan pentabalan dari Presiden Republik Indonesia, kita akan selamatan sambil kita melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara di Sumatera Utara, termasuk masyarakat seluruh Sumatera Utara yang ada di luar Sumatera Utara dan juga seluruh bangsa Indonesia ini. Kita menambah satu pahlawan yang sudah ditabalkan menjadi pahlawan nasional. SM Amin wafat pada tanggal 16 April 1993. Sejak tahun 1954 hingga akhir hayatnya, SM Amin sangat produktif menulis dan menghasilkan banyak buku tentang hukum dan pandangan kritis terhadap keadaan Indonesia. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa atau IJEK siap terjun langsung dalam kampanye pemenangan calon kepala daerah yang diusung Golkar di Sumatera Utara, usai dirinya terpilih sebagai Ketua DPD Golkar. Untuk menjaga kenetralan, IJEK siap mengambil cuti saat berkampanye. Usai dilantik menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Musa Rajeksa tiba di Medan Minggu petang. Dia disambut meriah oleh seluruh kader dan massa Partai Golkar Kota Medan dan Sumatera Utara. Setibanya di Medan, Musa Rajeksa pun langsung mendatangi kantor DPD Partai Golkar Sumatera Utara yang berada di Jalan KH Wahid Hashim untuk bertemu dengan para kader partai. IJEK dihadapkan dengan tugas memenangkan paslon kepala daerah yang diusung Golkar pada Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara. Juga memenangkan pilkada-pilkada nantinya dan juga mendukung program pembangunan pemerintahan yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan seluruh kabupaten kota. Ringan bagi saya karena di satu sisi saya berdiri sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai pemerintahan bersama Pak Edi yang harus bersikap netral. IJEK sendiri terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Sumatera Utara setelah maju sebagai calon tunggal pada musyawarah daerah Golkar Sumut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Kodim 0205 Tanah Karo meresmikan pembangunan MCK dan sumur bor untuk warga yang terdampak erupsi Gunung Sinabung. Dengan adanya bantuan pembangunan di 3 desa ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam keperluan air bersih. Tingginya aktivitas Gunung Api Sinabung menyebabkan beberapa desa di seputaran lingkar Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terpapar abu vulkanik. Hal ini mendorong Pangdam 1 Bukit Barisan untuk membantu masyarakat yang terdampak dengan membangun sarana sumur bor dan MCK. Dalam kegiatan ini, Kodim 0205 Tanah Karo melakukan pengerjaan dan sekaligus meresmikan pembangunannya di Desa Guru Kinayan, Kecamatan Namanteran. Menurut warga, selain paparan abu vulkanik, warga juga merasakan dampak lain seperti kekurangan air bersih. Selama ini warga sering membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya bantuan ini diharapkan ke depannya bangunan ini akan dikelola oleh desa agar tetap terawat. Ya, kita khususnya dari masyarakat desa Bukina sangat berterima kasih karena
dengan adanya sumur bor ini kita sangat terbantu karena di sini air juga agak sulit. Jadi kita sangat berterima kasih terutama kepada yang memberikan bantuan, ya Pangdam 1 Bukit Barisan dan juga Lion Club Medan, juga BRI ya. BRI. Nah, kita sangat terima kasih Pak. Pak, sebelumnya kan kita kekurangan air karena dampak erupsi Sinabung nih Pak. Betul. Dengan adanya ini kita sangat terbantu berarti. Air juga ada, udah sebagian di sini udah ada juga pakai sumur bor. Tapi umumnya kita masih beli Pak. Masih beli. Masih beli. Tapi dengan adanya ini MCK ataupun sumur bor yang diberikan oleh Kodam ini kita sangat terbantu lah ya Pak. Sangat terbantu. Sementara itu, menurut Dandim 0205 Tanah pembangunan sumur bor dan MCK ini dilaksanakan pada 3 desa di antaranya, Desa Payung, Kecamatan Payung, Desa Guru Kinayan, dan Desa Kutarakyat yang berada di Kecamatan Namanteran. Ini dari Kodim 05 Tanah Karo menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh Bapak Pangdam untuk melaksanakan peresmian sumur bor dan MCK umum bantuan Pangdam 1 Bukit Barisan. Di sini ada 3 titik yang sudah kita selesaikan. Satu di Desa Kutarakyat itu berbentuk sumur bor dan MCK umum. Satunya di Desa Guru Kinayan dalam bentuk sumur bor juga dan MCK umum. Satu lagi di kantor desa Guru Kinayan dalam bentuk sumur bor. Benar dengan adanya bantuan yang kita berikan kepada masyarakat khusus lingkar Sinabung ini, harapan kita sendiri apa nih Pak? Nah, harapannya apa yang sudah diberikan dari Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang memang notabene-nya masyarakat di seputar lingkar Gunung Sinabung ini masih kesulitan air. Dengan adanya sumur bor ini serta MCK umum, semua dapat teratasi, yaitu kebutuhan air bersih serta kebutuhan yang lainnya. Harapannya lagi juga yang sudah dibangunkan ini agar dapat dirawat, dipelihara sehingga masa pakainya panjang. Satu sisi juga kita hadir di sini sebagai bentuk nyata untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling kita. Selain itu, pihaknya juga melakukan kegiatan sosial berupa pembagian sembako dan masker kepada warga yang terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga desa. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019. Piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Tanjung Balai Fedrioka kepada Bupati Batubara Zahir di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara. Di Provinsi Sumatera Utara ada 21 dari 34 kabupaten kota yang mendapat opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019. Salah satunya adalah Kabupaten Batubara. Sementara Kabupaten Batubara sendiri telah 2 kali mendapat opini WTP, yaitu pada tahun 2018 dan 2019, selama 12 tahun berdirinya Kabupaten Batubara. Bupati Zahir mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah yang telah membuat laporan keuangan sehingga meraih opini WTP. Zahir pun berharap agar opini WTP tersebut tetap dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah Batubara secara berturut-turut mulai tahun 2019 itu mendapat opini WTP dari BPKRI. Begitu juga Asahan itu sudah mendapat 3 kali, ini yang ketiga. Asahan dan Batubara ini kan satu kabupaten yang sekarang berpisah antara adik dengan abang. Nah, tentu kita bersyukur ini bisa diberikan penghargaan oleh
Kementerian Keuangan melalui KPKN dan Balai terhadap opini yang dimaksudkan tadi. Kita berharap bahwa ke depan tahun 2020 juga ini bisa meraih opini WTP sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Langkah-langkah ke depan apa Pak? Untuk mempertahankan WTP-nya? Ya, karena kan baru 2 kali selama 12 tahun. Ya, tentu para kepala dinas, kepala OPD itu dalam memenuhi kriteria terhadap persyaratan-persyaratan yang menjadi laporan keuangan itu, ini harus dilengkapi secara maksimal dan lengkap. Nah, sehingga dari item-item yang dibutuhkan terhadap pengisian laporan keuangan itu harus kita penuhi. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Palang Merah Indonesia mendatangkan 2 unit kendaraan taktis Haglunds guna membantu proses evakuasi di Medan yang sulit dijangkau apabila Gunung Merapi erupsi besar. Kendaraan amfibi ini ditempatkan di posko siaga Merapi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta merespon kenaikan status Gunung Merapi menjadi siaga level 3 dengan mengirimkan bantuan ke barak pengungsian. Bantuan itu berupa 20.000 masker, 40 hygiene kit, 50 selimut, dan 200 potong kelambu serta 4 sprayer. Selain itu, PMI Pusat juga telah mengirimkan 2 truk tangki dan 2 unit kendaraan amfibi Haglunds. Kendaraan amfibi Haglunds didatangkan untuk persiapan evakuasi apabila Gunung Merapi mengalami erupsi besar seperti di tahun 2010. Haglunds sangat efektif untuk proses evakuasi di medan pasir yang panasnya mencapai 100 derajat Celcius. Penyerahan bantuan ini langsung diberikan oleh Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Pusat, Letjen Purnawirawan Sumarsono, serta disaksikan oleh Ketua PMI DIY, GBPH Prabu Kusumo, Rabu 11 November di Posko Utama PMI Pakem, Kelurahan Pakem Binangun, Kabupaten Sleman. Ini sangat efektif untuk evakuasi bila mana jalannya itu panasnya sampai 100 derajat. Ya. Jadi untuk evakuasi dan alhamdulillah sangat membantu. Makanya kita datangkan 2, nanti kita pasang di wilayah Sleman, kemudian 1 lagi untuk wilayah Magelang. Nah, 2. Hanya di 3 posko, Pakem, Turi, dan Cangkringan. Yang ini daerah-daerah yang rawan bencana untuk erupsi Merapi. Jadi sekarang yang aktif itu posko Cangkringan, karena para pengungsi itu sekarang berada di Gelagaharjo, maaf. Adapun PMI DIY menempatkan personelnya di 3 posko, yaitu Posko Siaga Merapi di Kapenewon Pakem, Turi, dan Cangkringan. Ketiganya merupakan daerah yang rawan terhadap bencana Merapi. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.